berat, kerja keras untuk mendapatkan yang 60-70 tahun. Tapi untuk yang khalidin, untuk yang alam barzakh dulu nih, kadang-kadang nggak dia pikirkan. Maka dalam sebuah asar disebutkan al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dan dia beramal untuk yang setelah kematian, bukan yang sebelum kematian. Sebelum kematian namanya apa? Orang kan banyak memikirkan masa pensiun. Gimana pensiun saya? Sudah tidak repot lagi. Bagaimana tatkala saya dianggap pensiun itu sebenarnya? Ana dulu dengar cerita yang sebenarnya kayaknya nggak benar juga, bahwa di Malaysia itu veteran atau pensiunan laskar tak berguna. Betul? Enggak benar, ternyata nggak ada di sana jamaah. Itu kayaknya bikinan orang-orang. Laskar tak berguna. Rumah sakit korban laki-laki tidak ada di sana. Ana sudah ke Malaysia. Nah, tapi memang ada pandangan orang itu sudah nggak berguna, sudah selesai. Maka orang yang mau pensiun berpikir bagaimana tatkala saya pensiun saya bisa tetap bertahan hidup ini. Ana beberapa kali diminta ngisi kajian untuk PNS yang mau pensiun itu apa namanya? NPP ya. Itu banyak yang stres. Banyak yang stres. Wajar. Tapi kenapa tidak stres memikirkan nanti tatkala engkau dikubur sana, nggak ada lagi yang bisa engkau kerjakan. Istri, anak, semua akan meninggalkan kita. Kenapa tidak stres memikirkan itu? Tatkala COVID-19, anak itu sempat ngisi kajian online untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan. Yang disampaikan oleh salah satu pengurusnya, Ustadz, kita mau pengurangan karyawan 60.000. Bayangin, 60.000 mau dia mikirkan bagaimana mempersiapkan jiwa orang-orang ini. Bahwa rizki itu bukan di perusahaan tempat kerja. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian. Tadi orang cerdas itu orang yang selalu hitung-hitungan. Hitung-hitungan untung rugi itu orang cerdas. Tapi dia beramal untuk yang setelah kematian. Itu alam barzakh. Itu fase alam barzakh. Dan ada fase selanjutnya, hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Fase keabadian. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Kita akan bicara surga. Kalau sudah bicara surga, maka kita bicara kesuksesan yang sebenarnya. Orang terkaya di dunia siapa sekarang? Masih Elon Musk. Bukan keniscayaan. Elon Musk berpikir untuk membuat pemukiman di Mars. Mungkin di sana dia bisa hidup tenang dan nyaman. Kematian, kemanapun kalian pergi. Wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang didirikan, buruj itu benteng, sholat, dapat motor, keren nggak? Ya kalau motor memang agak susah, parkirannya mau diparkir di mana? Jual, mau dijual ke siapa? Semua orang punya motor, dapat 100.000 lagi nih. Isya akhirnya jadi 500.000. Buat apa? Ada apa capek-capek kerja? Sholat 100.000, belum puasa. Puasa datang. Kerjanya di sini.
Maka kalau antum sholat, antum cobaan itu para nabi. Maka jangan berpikir kalau kita diberi balasan di dunia kemudian kita tinggalkan. Maka Allah tegaskan yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, ini orang yang sukses yang sebenarnya. Dunia, wah iya. Ya merasa paling kaya, paling gagah, bentar lagi. Engkau sakit. Ma'ilaikum ma'rufan fakafi'u. Yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan dia gitu. Kalau kalian nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa, ya katakan jazakumullahu khair. Akhirnya Nabi berkata kepada alaihi salam, orang ini datang ke kota Madinah, menjumpai Rasul SAW, ada para sahabatnya. Lalu Nabi berkata alaihi salatu wassalam kepada orang Badui ini, sal. Jadi tidak semua onta itu bisa dikendarai. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, an-nas ka ibil mi'ah. Dari 100 ekor onta itu belum tentu ada satu yang bisa ditunggangi. Ini orang minta onta yang bisa ditunggangi, onta betina. Wa a'nuzun yahlibuha ahli, dan aku minta beberapa ekor kambing yang bisa diperah susunya sama keluargaku. Kira-kira permintaannya banyak apa sedikit ya? Kalau antum datang ke rumah teman antum ngomong, Ustaz, fadol Ustaz, atau ana, Ustaz, fadol Ustaz, mau minta apa Ustaz? Di situ ada Alphard, ana mau Alphard ini nggak apa, sama motor lah 3 gitu. Banyak apa dikit? Mungkin seorang berpikir banyak. Dan orang ini mungkin berpikir banyak. Mungkin para sahabat juga mengatakan, oh ini kok keterlaluan mintanya. Dikasih hati. Apa istilahnya? Dikasih hati. Minta jantung. Masya Allah. Akhirnya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Maka tanya, Islam hendak meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Tahu-tahu tersesat, nggak bisa meninggalkan Mesir. Jalan pelarian itu nggak ketemu. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, mahada, kenapa kok nggak bisa ini? Mereka mengatakan, dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika meninggal dunia, beliau berpesan, kalau kalian meninggalkan Mesir, kalian bawa jasadku, kata Nabi Yusuf. Kata mereka nggak ada, kecuali satu perempuan sudah tua renta dan dia nggak pernah mau ngasih tahu orang. Oh, panggil dia, kata Nabi Musa. Datang sama mau tawar-tawaran sama Nabi Musa ini. Dia punya sesuatu yang Nabi Musa nggak punya. Akunu ma'aka fil jannah. Bayangin jangan. Dia tidak berpikir untuk menjadi muda kembali. Dia tidak meminta umur yang panjang. Menyeru. Ada yang memanggil mereka.
Panggilan itu berbunyi, innalakum antasihhu fala tasqilih. Kalau sakit, nggak ada. Dia berapapun harus. Terus ada tua nggak? Nggak ada. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan tetap muda. 33, Masya Allah. Kasihkan hadiahnya yang mana? Umur 33. Ya, itu tiang hanya boleh buat yang tua. Karena di dunia ada tua. Kalau di akhirat tidak ada tua. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Ada yang kuliah ke neraka tapi cita-citanya masuk surga. Siapa yang pernah daki gunung? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi tetap antum naik kan? Anak kasih kitab lah buat itu. Sampai atas, anak mau melihat sunrise. Mereka punya kesenangan. Dia mencari kesenangan sesaat. Yang terkadang ada yang mati dalam perjalanan. Ada yang sakit dalam perjalanan. Tapi dia lakukan. Orang-orang yang mau ke puncak melihat sunrise itu, kadangkala jalannya sepertiga malam akhir. Gelap-gelap jamaah.